Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah materi, yaitu bagaimana cara menjalankan bisnis HNI tanpa mengajak langsung. Mungkin pertanyaannya, memang bisa kita menjalankan bisnis HNI tanpa mengajak? Kalau tanpa mengajak, tentu itu tidak bisa. Karena yang namanya mengajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis. Bisnis apapun itu. Jadi kita tidak bisa menjalankan bisnis tanpa mengajak. Jadi bisnis yang mengajak itu bukan hanya HNI. Semua bisnis itu adalah mengajak. Di sini kita akan bahas bagaimana kita bisa tetap mengajak tapi tidak mengajak langsung. Kenapa? Banyak orang yang masih merasa takut atau malu untuk mengajak langsung. Dan saya bisa maklumi ini. Karena saya termasuk orang yang masih takut, masih malu-malu mengajak orang gabung HNI saat dulu saya pertama kali daftar. Tapi ada solusinya. Ini akan dibahas di video ini. Ya, jadi saya akan share kepada Anda bagaimana cara menjalankan bisnis HNI meskipun Anda masih takut-takut atau malu-malu untuk mengajak secara langsung. Ini ya, saya jelaskan bagaimana mengajak itu adalah bagian dari sebuah bisnis. Mengajak itu macam-macam bentuknya. Promosi itu adalah mengajak. Orang masang iklan di TV, masang iklan di surat kabar, masang iklan di internet, pada intinya kan mengajak. Mengajak apa? Supaya membeli produknya. Atau ada juga orang yang mengajak secara langsung, yaitu disebut dengan menjual. Seorang pebisnis ya, mengajak mitra untuk bekerja sama dalam membangun bisnisnya, artinya dia membuat deal making. Jadi deal making juga mengajak kerjasama, termasuk rekrut, dan rekrut pun banyak kan bentuknya. Bukan hanya di HNI kita merekrut orang untuk menjadi mitra kita, tapi di perusahaan juga sama, mengajak orang supaya gabung ke perusahaannya sebagai karyawan. Itu juga mengajak. Oke, jadi mengajak itu sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah bisnis. Jadi tidak mungkin sebuah bisnis itu bisa jalan tanpa ada proses mengajak. Nah, sekarang saya akan bahas macam-macam mengajak yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kita mengajak secara langsung. Ya langsung, benar-benar kita mengajak. Ada juga orang yang mengajaknya tidak secara langsung, artinya secara soft. Saya tidak mengatakan menipu, bukan, tapi secara halus mengajaknya. Tidak langsung mengajak, tapi kita bercerita, kita misalnya menceritakan produk, menceritakan bisnis kita dan sebagainya, sambil kita menyebutkan kalau kita itu di bisnis HNI. Nah, ini mengajak secara tidak langsung. Ada juga yang mengajaknya terselubung. Bahkan kita tidak menyebutkan HNI-nya sama sekali. Tapi kita terus cerita benefit, cerita manfaat, cerita bahwa kita lebih sehat, kita punya bisnis dan sebagainya. Tanpa menyebutkan HNI sama sekali, tapi ini pun dalam proses mengajak. Bagaimana caranya? Ya tentu ada ilmu khusus. Baik hard selling, soft selling, cover selling, itu ada ilmunya. Artinya mengajak itu tidak selamanya harus langsung. Bagi sebagian orang, mengajak langsung itu ya tidak masalah. Tapi banyak juga orang yang merasa berat, merasa takut, merasa malu, dan berbagai perasaan lainnya. Sekarang di video ini saya akan bahas bagaimana cara mengajak yang bukan mengajak langsung. Oke, bukan berarti mengajak langsung itu jelek ya, silahkan. Kalau Anda berani itu malah bagus, malah itu hasilnya akan lebih cepat. Tapi bagi Anda nih, bagi Anda yang masih takut dan masih merasa malu, artinya Anda tidak perlu berhenti. Masih ada cara mengajak yang lain yang bisa Anda lakukan, yaitu mengajak secara tidak langsung dan mengajak secara terselubung. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Caranya saya menggunakan konsep yang disebut dengan KCA, konten cerita ajak. Tentu bukan berarti saya mengabaikan pakai ya, tentu Anda tetap harus memakai produk HNI. Tapi ini dalam konteks kita bagaimana cara mengajak secara tidak langsung. Artinya dengan menggunakan kekuatan konten. Yang bulat ini secara umum ini adalah konten. Kemudian di dalam konten itu ada yang berupa cerita atau story. Dan kemudian di dalam story itu ada ajakan. Ajakannya adalah yang tidak langsung dan yang covert atau terselubung. Anda hanya melakukan 2 ini. Jadi mengajaknya itu akan terjadi secara otomatis. Oke, kita lanjut. Mungkin Anda bertanya konten itu apa? Nah, bagi yang belum tahu, di dunia internet, konten itu berupa tulisan, berupa video, atau berupa gambar. Dan masih ada yang lain sebenarnya. Ada audio, ada PDF, ada juga berupa Microsoft Excel, Microsoft Word, dan sebagainya. Artinya apapun yang bisa kita upload di internet itu yang disebut dengan konten. Yang paling umum, yang paling banyak adalah tulisan, video,
video dan gambar. Kemudian platform atau panggung atau di mana kita mengonlinekan si konten kita. Nah, ini banyak. Anda bisa menggunakan blog atau Facebook ya untuk konten berupa tulisan Anda dan lain-lain, banyak sebenarnya. Ini contoh saja. Anda bisa menulis di blog atau di Facebook, baik itu Facebook pribadi, di grup maupun di halaman. Kalau konten Anda berupa video, Anda bisa menggunakan di YouTube, jelas ya. YouTube itu adalah sejak awal memang untuk menampilkan video. Juga di TikTok, di IG, dan sebagainya. Ya, bukan hanya 3 ini, masih banyak yang lain di mana kita bisa mengonlinekan konten kita yang berupa video. Bahkan di Facebook pun bisa. Oke, kemudian untuk gambar. Gambar bisa di Instagram, bisa di Pinterest, dan sebagainya. Termasuk di blog juga bisa. Saya menyebarkan konten gambar, justru saya lebih banyak di blog, digabung dengan tulisan. Apa saja sih isi konten? Isi kontennya bisa macam-macam. Yang pertama bisa berupa informasi apapun yang termasuk berita ya. Silakan Anda bisa masukkan ke platform tadi. Misalnya kalau Anda blog ya silakan Anda blogging, Anda menginformasikan apapun ya di sana, Anda memberitakan apapun di sana silakan. Sebanyak mungkin Anda tulis. Anda juga bisa masukkan panduan seperti bagaimana cara, tutorial, tips dan trik ya bisa masukkan di sini. Dan Anda juga masukkan cerita. Memasukkan cerita itu pun bisa macam-macam. Anda bisa sisipkan ya di konten yang lain, masukkan cerita Anda, atau Anda bisa membuat cerita khusus. Ya silahkan, itu fleksibel, bebas. Untuk apa sih kita memasukkan konten informasi dan konten panduan? Bahkan Anda juga bisa memasukkan konten hiburan jika mau. Ini untuk menarik orang, mendatangkan orang untuk membaca blog kita, menonton channel kita, atau melihat IG kita dan sebagainya. Nah, ini daya tarik, menjadi daya tarik. Maka muncullah yang disebut dengan istilah attractive marketing. Jadi kita bukan mengejar lagi, tapi kita menarik orang datang. Jadi cara silaturahim dengan cara menarik orang untuk datang ke platform kita dengan konten yang menarik. Barulah kita sisipkan cerita yang akan mengarah ke mengajak, baik itu mengajak tidak langsung maupun secara terselubung. Nah, bagaimana isi cerita? Anda bisa cerita, yang paling bagus itu adalah cerita pribadi. Nah, bagaimana kalau baru gabung nih, belum punya cerita? Wah, banyak cerita yang lain yang bisa Anda gunakan. Anda bisa menggunakan cerita mentor. Kalau Anda sudah punya mitra yang cukup berhasil, kenapa tidak Anda ceritakan juga? Kemudian Anda juga bisa cerita agen lain. Oke, jadi cerita itu banyak ya, jadi tidak perlu harus cerita pribadi. Tentu yang paling bagus adalah cerita pribadi. Bagaimana cara mengajak? Konsepnya sama, kita dimulai dari gesit, gemar silaturahim. Bedanya, kita gesit itu dengan menggunakan konten marketing. Jadi yang kita bahas tadi, kita membuat konten-konten yang menarik supaya orang datang ke platform kita, itu disebut dengan konten marketing. Kemudian kita melakukan yang disebut dengan list building. Jika cara offline, kita mengenal dengan membuat daftar nama. Nah, secara online istilahnya disebut dengan list building. Ya, list itu daftar nama. Nah, list building itu bisa macam-macam, bisa dengan menggunakan nomor WA yang paling populer ya, dan yang kedua bisa menggunakan email. Dan panduannya ada ya di channel ini. Kemudian Anda buat cerita. Di mana? Ya, cerita itu bisa di konten. Tadi kita udah bahas ya. Cerita itu bisa berupa konten atau disisipkan di konten. Atau bisa juga cerita itu berupa status. Misalnya kalau list building Anda itu menggunakan WA. Bagaimana cara mengajak? Simple ya, simple. Anda tidak perlu mengajak langsung. Pertama, Anda manfaatkan link web replika. Nah, di Muslim Berdaya saya sudah menyiapkan berbagai pilihan web replika. Baik web replika berkaitan dengan bisnis ya, artinya presentasi bisnis, maupun web replika berkaitan dengan produk. Jadi sangat fleksibel. Itu enaknya kalau Anda gabung HNI bersama Muslim Berdaya. Atau bisa juga berupa home sharing. Oke, jadi seperti ini. Anda tidak perlu mengajak secara langsung dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Nanti fokus Anda ada di sini. Bagaimana Anda membuat konten, membangun list, kemudian bercerita. Selanjutnya Anda bisa serahkan ke link web replika, bisa juga ke home sharing. Apa yang dibahas di video singkat ini tentu baru dalam tataran konsep bagi Anda yang menjadi mitra saya. Ya, mitra saya artinya di bawah jaringan saya siap menjadi mentor Anda untuk bisa menerapkan ini. Bahkan kalaupun Anda yang merasa gaptek, insya Allah saya akan bimbing dengan cara yang sangat sederhana. Kuncinya ya silahkan Anda gabung dulu menjadi agen HNI. Pastikan di bawah saya, cara bergabung di bawah saya. Yang paling mudah, yang pastikan Anda gabung melalui Muslim Berdaya. Bagi Anda yang sudah menjadi mitra saya, ya otomatis saya siap menjadi mentor Anda untuk menerapkan konsep ini. Bagi yang belum bergabung
bergabung sekarang juga dan silakan hubungi saya untuk saya bantu menerapkan konsep mengajak secara tidak langsung. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.